Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang ana hormati, ustadz ustazah yang ana hormati, dan ananda yang solih-solihah yang ustazah sayangi karena Allah Ta'ala. Baik, Rabu 11 November 2020, 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Baik, pada pagi hari ini izinkan ana menyampaikan sedikit sebuah nasihat ya, terlebih untuk diri sendiri dan untuk kita semua. Hari ini kita akan mengingat kembali tentang qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah adalah sifat cukup. Nah, Allah itu maha kaya, tapi Allah akan mencukupkan kepada seluruh hambanya. Jadi kalau misalnya lawan katanya kaya, itu adalah cukup, bukan kekurangan. Allah lah yang mencukupkan, Allahul Kafi. Nah, Allah yang akan mencukupkan dengan apapun yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya, sungguh orang yang beruntung ialah ketika mereka ialah orang yang mendapatkan rezeki dan dia merasa cukup dengan rezeki tersebut. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini kita belajar bagaimana seringkali kita merasa senang mendapatkan sesuatu. Contohnya kita ketika kita sedang lapar, kita diberikan makanan. Nah, kadar atau porsi kita makan ialah secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Kenapa seperti itu? Karena sudah ada takarannya masing-masing. Nah, contohnya ketika kita lapar, kita akan makan seberapa perut kita mampu menampungnya. Ya, Allah tahu berapa kadarnya, kita juga tahu berapa kadarnya. Maka dalam adab makan kita akan mengambil secukupnya dan makan secukupnya. Kita haus, ya kita haus maka kita akan minum. Gak mungkin kita akan minum sampai bergalon-galon ya, sampai puluhan liter ya, unta dong seperti itu. Artinya apa? Kita sedang belajar bagaimana mencukupkan diri kita dengan takaran kita. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menempatkan qanaah atau sifat cukup, nah jika kita melihat orang yang lebih baik dari kita dunianya, maka kita harus lebih bersyukur. Kenapa? Apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, itu adalah sesuatu takaran cukup bagi kita. Jangan nilai dengan punya milik orang lain. Nah, tetapi ketika kita melihat orang lain yang lebih nilai akhiratnya atau pahalanya atau ibadahnya, ibadahnya, kita boleh merasa tidak cukup. Nah, jadi kalau misalnya tentang kecukupan itu adalah tentang kematerian atau keduniaan. Tetapi kalau misalnya untuk masalah akhirat, maka kita tidak boleh merasa cukup. Contoh ibadahnya, tilawahnya sudah 1 juz 1 hari. Jangan kita merasa cukup, 1 juz 1 hari bisa membawa kita ke surga. Tapi semoga kita bisa selalu berusaha lebih baik kalau misalnya takarannya akhirat. Tetapi kalau takarannya dunia, contohnya kan misalnya makanan, minuman, atau misalnya suatu pencapaian, contohnya sudah punya sekolah, sudah punya gadget, sudah punya kelas gitu kan. Nah, berarti ya udah cukup sampai di sana. Gak perlu kita harus yang memiliki sekolahnya kayak gitu. Itulah takaran kita. Nah, kalau misalnya kita mengukur segala sesuatunya tidak sesuai dengan takaran kita, nah itu sama seperti kita meletakkan air ke dalam gelas yang sudah penuh. Nah, maka tidak akan puas-puasnya. Bahkan dalam salah satu kisah dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan, manusia itu kalau misalnya dia punya segunung emas dan apabila diberikan lagi segunung emas yang sama, maka dia tidak akan merasa pernah cukup. Nah, seperti itulah perumpamaan qanaah dalam kehidupan kita. Nah, semoga dengan pengingat ini kita sama-sama menjadi orang yang bersyukur dan qanaah.
Sekian dari ana, wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahalazim. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.